Pengangkatan Megawati. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001. Sebagai putri presiden pertama Indonesia, Soekarno Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik. Meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik, Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik meski tergolong tidak terlalu banyak bicara. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR atau MPR, sampai akhirnya dipercaya menjadi Wakil Presiden Indonesia 1999 sampai 2001. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001 hingga 2004. Kebijakan Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang. Untuk mengatasinya, berikut beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Megawati. Politik. Megawati Soekarno Putri berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan memperlakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, disusun juga peraturan perundangan yang belum ada di Indonesia, agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut, yaitu sistem partai baru, sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, penerapan mekanisme pengganti antar waktu atau rekal. Pada bidang ekonomi, salah satu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati adalah melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan memperbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian, pada tahun 2003, Megawati mengakhiri hubungan kerjasama dengan program reformasi di International Monetary Fund atau IMF. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Usaha lain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Strategi ini membuahkan hasil di mana volume ekspor non-migas terus meningkat mencapai 6% atau setara dengan 50,7 miliar dolar AS. Sosial. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan KPK dengan tujuan untuk mengulangi masalah tersebut. Kemudian dicetuskan program beras rakyat miskin, Raskin, yang dijual Rp1.000 per kilo. Sementara untuk bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan kartu sosial, yaitu program pelayanan kesehatan. Program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Usahanya pun terbayar. Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28% menjadi 18%. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara. Dalam bidang hukum pula, hakim dan petugas pengadilan pada masa kepemimpinan Megawati
acapkali tidak bekerja maksimal dan tidak sedikit yang korup. Oleh karena itu, Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu 1. Merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh. 2. Mengkaji perundangan yang berlaku, revisi, dan memperbarui. Nah, yang ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan baru. Yang keempat, memperbarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Kelima, menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu. Dan yang terakhir, menerbitkan ketentuan perundangan tentang HAM. Terdapat beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Salah satunya terjadi bom Bali 2002. Kala itu, 2 bom meledak di Sari Club dan Padya Skup di Kuta, sementara 1 bom meledak di dekat konsulat Amerika Serikat Denpasar. Hanya dalam waktu 1 menit, bom tersebut meruntuhkan atap yang kemudian menimpa orang-orang yang di bawahnya. Puluhan bangunan yang ada di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi pun mengalami kerusakan berat. Saking kuatnya ledakan bom itu, kantor biro perjalanan yang ada di samping Sari Club juga rata dengan tanah. Pelaku di balik peristiwa bom Bali adalah penduduk Indonesia asli, yakni Ali Imron, Ambrozi, dan Imron Samudera. Dengan adanya UU anti-terorisme yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati, pelaku bom Bali ditangkap dan dihukum mati. Ambrozi dan Imam Samudera divonis hukuman mati, sedangkan Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.